Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok GKV ingin mendemokan sebuah proyek besar dari tugas GKV. Di sini nama-namanya ada saya sendiri, Rizal Diri Subakti, ada Firdaus Raffi Faizani, ada Victorio Christian Saputra, ada Muhammad Misani. Nah, di sini mungkin saya akan mendemokan tentang proyek tugas besar GKV kami. Nah, yang pertama di sini aku akan menjelaskan mengenai beberapa codingan ya. Jadi di sini saya akan menekankan bagian codingan atau bagian source code yang bagianku aja. Soalnya setiap masing-masing orang itu dibagi bagiannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin yang pertama seperti biasa ini kayak sebuah inisiasi, ada const itu dan lain-lain. Lalu kita membuat fungsi untuk menginisialisasi ID OpenCL tekstur. Nah, kemudian kita buat void recept untuk membuat bangunnya. Lalu di sini kita buat void orient me untuk fungsi ini itu untuk memutar arah kamera. Bisa tengok kiri, bisa tengok kanan gitu. Kemudian kita membuat fungsi move flat. Di sini berguna untuk maju mundur kamera. Nah, lalu ada void press key di sini. Fungsi ini akan dijalankan saat tombol keyboard ditekan dan belum dilepas. Selama tombol ditekan, variabel angel dan move diubah gitu. Lalu kamera akan bergerak seperti itu. Nah, kalau fungsi release key, fungsi ini akan dijalankan saat tekanan tombol keyboard dilepas. Nah, saat tombol dilepas, variabel angel dan move di set 0. Di sini kamera berhenti. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara buat roda. Yang pertama void roda, float, x roda dan lain. Nah, di sini kita seperti biasa JL push matrix, kita rotate, kita translate x roda, y roda, z roda, lalu kita JL scale, lalu kita kasih warna. Nah, kemudian kita akan membuat kanan kiri rodanya seperti biasa, kita JL push matrix, lalu kita kasih JL begin triangle fan. Lalu kita looping, kemudian kita pop matrixnya. Kemudian ini berulang sama. Nah, lalu kemudian kita akan membuat tengah roda ya. Nah, di sini mungkin aku langsung kasih gambaran aja, run aja supaya biar kalian bisa tahu gambaran. Nah, di sini ada roda nih. Tuh kan ada roda. Nah, sini ada rodanya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rodanya. Nah, bagian tengah roda itu kita akan GL push matrix, INTB. INTB berarti untuk menginisiasi seperti biasa. Oh, ini hilang. Kasih kari dulu. Nah, di sini saya akan seperti biasa GL translate F untuk kasih memberi warna. Lalu JLBG. Nah, di sini kita menggunakan fungsi quad strip ya, bukan triangle fan lagi. Lalu kemudian kita pop matrix, lalu kita JL pop matrix lagi. Soalnya setiap kita push matrix, lalu akhirnya kita pop matrix terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat dari truk depan nih. Kita akan buat truk bagian depan ya. Oke, di sini. Nah, tuh depan tuh. Oke, kelihatan kan? Nah, itu. Truk depan di sini di sisi kiri kita lihat bahwa push matrix seperti biasa. Lalu kita translate dibikin sehingga color beli warna, lalu kita menggunakan fungsi triangle strip lah. Lalu di sini kita membuat kaca ya teman-teman. Nah, ada kaca di sini. Nah, kacanya itu sisi kiri. Nah, ini gel vertex text, membuat sebuah vertex dibikin sehingga. Lalu di sini kita membuat body ya. Bodinya kita menggunakan fungsi gel quads. Kemudian kita lihat bawah belakang. Berarti mana bawah belakang nih? Bawah belakang. Ya, berarti di sinilah ya, bawah nih. Nah, di sini ke belakang nih, terus di bawah ya. Ini sama, kita membuat vertex juga, bawah tengah juga sama, bawah depan sama, bawah atas, terus, dan lain-lain. Lalu kita pop matrix. Nah, lalu sisi kanan, kita lihat dari sisi kanan. Sini. Nah, sini. Sisi kanan, kita lihat pop matrix, scale matrix, dan lain-lain sama. Sini kita menggunakan fungsi gel triangle strip, lalu kita kaca sebelah kanan. Oke, kita vertex lagi seperti biasa, lalu kita JLN. Lalu body sebelah kanan, seperti biasa, bawah belakang, kita nah sebelum itu kita membuat GL quads dulu, lalu kita vertexkan semuanya dari atas sampai bawah. Mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, lalu penutup itu bagian GL quads seperti biasa kita bagian depan. Lalu bagian depan atas, belakang atas, bawah, kaca depan. Ini berarti kita membuat seluruh bagian truknya ya, bagian depan ini. Nah, oke, bisa dilihat sendiri ada bumper, ada lain-lain. Yang penting intinya adalah di sini kita membuat fungsi GL quads, lalu kita menggunakan vertex tersebut seperti itu.
Lah ini ada bagian rodanya tuh. Karena tadi kita buat fungsi roda, lalu kita buat rodanya. Lalu ada pengaitnya. Nah, kemudian seperti biasa JL kuatas, lah kita buat titik-titiknya lagi, vertex-vertexnya. Seperti itu. Lalu kemudian untuk bagian belakang di sini ya. Nah, bagian belakang ini, oke. Seperti biasa JL begin. Kalau di sini kita vertex lagi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi JL triangle strip. Dan seterusnya, lah di sini kita buat lihat bagian bawah, depan kanan atas. Yang penting di sini adalah titiknya, yang poinnya adalah kita membuat dengan fungsi JL quads, lalu kita kasih JL vertexnya semuanya sampai bawah. Nah, kanan. Nah, kita di sini menggunakan JL triangle strip untuk titik tengah, depan, atas, bawah, depan, belakang. Semuanya bisa kakak lihat semuanya lah. Lalu di sini penutup kita push matrix, lalu kita JL begin ke JL quads. Ini bagian depan, bawah, atas, belakang, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu di sini kita melihat pergerakan pada truk. Oke, nah, pergerakan pada truk. Apakah di sini kita akan coba menjalankan? Coba aja kali ya. Nah, jadi kita akan coba jalankan. Jadi gini nih. Kita kan jalan kayak gini nih. Jadi, nah, ini kan truknya jalan tuh. Aduh, sorry, ini game over karena pencet. Nah, jadi coba kita gerakan lagi. Sebelumnya kita kiri dulu baru game over. Nah, di sini kita lihat kan bahwa truknya itu bisa belok kanan, bisa belok kiri. Lah, mungkin di sini adalah kita akan membuat fungsi tersebut, yaitu pergerakan pada truk. Aduh, sorry. Nah, di sini ada belok kanan seperti ini fungsinya jika belok min 1, lalu min 2 dan lain-lain. Lalu jika belok kiri itu sama dengan 1, lalu truk depan, lalu angel truk belakang seperti dengan 0. Seperti itu. Yang jelas di sini dalam fungsi void truk move kita bisa belok kanan dan kita bisa belok kiri. Lalu kemudian untuk truk move 2 di sini kita bisa mengatur kecepatannya ya. Ini sebagai contoh, kita bisa kencang banget seperti ini. Wih, kencang banget kan? Kita juga bisa mengatur kelambatannya seperti ini. Jadi kalau bahasa fisikanya adalah GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke, seperti itu ya. Nah, itu ini fungsinya seperti ini dan lain-lain. Oke. Ini semua dan kelar semuanya. Mungkin itu bagian saya. Mungkin bisa dilanjut bagian teman saya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari pohon ya. Tolong ke pohon 1 ya. Di sini pada void pohon 1 digunakan untuk membuat objek pohon pada sisi sebelah kiri layar. Nah, di sini kita push matrix yang pertama, kemudian kita rotate dengan koordinat seperti itu, kemudian kita beri warna dengan color 3UP, kemudian kita bikin titik koordinatnya menggunakan GL vertex. Setelah itu lanjut ke bawah. Yaitu itu codingan vertex bagian daun, kiri atas, kanan, dan juga pada bagian batang, kemudian kita GL pop matrix. Setelah itu pada void pohon kedua yaitu mentransformasikan seperti pada codingan di atas pada pohon 1, kita transformasikan kepada sisi kanan layar. Jadi nanti akan tampak seperti pohon yang pertama kita buat tadi. Setelah itu kita lanjut ke void gedung. Di sini pada void gedung yaitu digunakan untuk membuat objek pada sisi kanan dan sisi kiri layar. Yang kita Oke, bagaimana rekan saya? Oke, mungkin karena ada gangguan sinyal, mungkin langsung di ini saya banding dulu kali ya bagian gedungnya ya. Lalu kita coba berpindah ke bagian ini jalan. Nah, coba bagian jalan. Silakan bagian jalan. Oh, gimana tadi, Mas? Halo, apakah Mas Halo? Victorius sudah bisa? Gimana Mas Victorio? cek.
Masuk. Itu dulu Victoria dulu berarti. Gak apa Victoria. Oke. Singkalem. Oke, bisa kita lanjut tadi bagian gedung. Sepertinya Mas Victorio Mas ya udah langsung kita lanjut bagian jalan aja ya. Langsung bagian jalan aja dulu. Oke, bagian jalan. Kita jalan. Silakan, Mas Vido. Oke, pada bagian jalan ini pertama-tama kita tuh set variabelnya dengan variabel panjang, lebar, dan tinggi. Variabel-variabel ini tuh kita set biar agar lebih mudah ya buat nentuin koordinat dari jalan yang akan kita bentuk. Nah, jalan yang kita bentuk ini ada beberapa bagian, kanan, kiri, depan, bawah, atas. Bagian itu berguna buat kayak bikin kotaknya gitu sih. Sehingga kalau jalannya dilihat dari samping tuh nggak gepeng gitu. Ada 3 dimensinya sama buat bikin garis tengahnya milik jalan. Oke, lanjut ke fungsi berikutnya, fungsi tembok. Nah, fungsi tembok ini tuh kita bikin sebuah objek berbentuk kotak gitu yang akan kita taruh di tengah jalan. Nah, objeknya itu kita kasih tekstur. Nah, seperti yang barusan kelihatan di layar itu ada tekstur tembok, ada tembok yang dengan tekstur Among Us. Nah, ini temboknya kita buat agar nanti kalau mobilnya atau truknya atau nabrak tembok itu bisa game over. Oke, lanjut ke fungsi berikutnya, fungsi pergerakan jalan. Nah, buat fungsi pergerakan jalan itu sebenarnya buat ngatur sebuah variabel dengan nama positif jalan yang ditentukan oleh kontrol WASD tadi. Dan tembok digunakan buat mengatur variabel juga, posisi tembok. Nah, kedua variabel ini selain buat kedua variabel ini tuh juga digunakan buat nentuin apakah mobilnya tuh nabrak tembok atau enggak. Selain itu juga translasi terus-menerus nantinya sehingga tembok dan jalan tuh gak ikut bergerak ketika mobil kita gerakin. Jadi kayak ada ilusi bahwa mobilnya tuh bergerak, objek yang lain tetap anteng gitu. Oke, itu terima kasih. Lanjut ke Mas Victorio, mungkin sudah bisa lagi. Sudah aman. Oke, mungkin bisa diulang dari void gedung ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali pada void gedung di sini, yaitu kita membuat objek pada kanan dan kiri layar, yaitu membuat objek berupa gedung menggunakan GL Quartz, yaitu kemudian memberikan warna pada sisi-sisinya yang membuat tampak seolah itu berbentuk seperti gedung. Kemudian ke bawah ke fungsi pohon move. Ya, pada pohon move di sini digunakan untuk mengatur variabel yang digunakan untuk membuat objek pohon yang seolah-olah itu nanti pohonnya tidak bergerak pada saat mobilnya digerakkan. Kemudian pada void gedung move, yaitu fungsinya sama seperti pada pohon move tadi, yaitu membuat seperti seolah-olah gedungnya itu berhenti saat mobilnya digerakkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya
masuk ke function environment. Environment ini digunakan untuk membuat lingkungan sekitar dari animasi ini. Nah, ini nih dia membuat grid bawah. Jadi yang di lantainya itu ada kotak garis-garis. Nah, dia akan membuat objek tersebut. Lanjut ke bawah. Nah, di sini dia juga membuat box depan, box kiri, dan kanan. Serta box belakang juga. Jadi semuanya dibikin di situ. Kemudian masuk ke function isTouch. isTouch ini jadi digunakan untuk apabila truknya bertabrakan dengan objek berbentuk Among Us tersebut. Nah, jika truk tersebut menabrak objek tersebut, nah maka akan tampil halaman game over. Nah, sebelum masuk ke game over, kita masuk dulu ke function object. Nah, function object ini dia digunakan untuk menampilkan semua objek-objek yang tadi sudah dibuat di atas dan mengatur seberapa laju lah pergerakannya dan lain-lain. Nah, kemudian masuk ke draw stroke text. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang function isTouch. Nah, jadi apabila truknya bertabrakan dengan objek Among Us tersebut, nah maka akan keluar function draw stroke text ini. Jadi dia akan menampilkan teks game over. Nah, dia masuk di situ di void display. Nah, next. Nah, di sini terdapat function keyboard. Nah, ini nih dia tuh bakal melakukan perintah jika kita menginputkan case suatu case. Nah, di sini terdapat case A. Nah, case A tuh digunakan untuk belok ke kiri. Nah, dapat dilihat di animasi tersebut, kalau case A-nya dipencet akan belok ke kiri. Nah, kalau case D yang dipencet akan bergerak ke kanan, akan berbelok ke kanan. Nah, sedangkan kalau case W yang ditekan, maka truknya akan maju. Nah, apabila case W-nya ditekan terus-menerus, maka lajunya akan semakin kencang. Nah, dapat dilihat pada animasi tersebut. Nah, kalau case S itu untuk berhenti. Nah, di saat truk sudah berhenti, lalu dipencet S lagi, maka dia akan mundur. Nah, di situ terdapat case I, K, J, L. Nah, di situ untuk case untuk merubah arah kamera. Next. Ya, sepertinya segitu penjelasan dari saya. Oke, baik. Di sini ada fungsi lighting seperti biasa untuk beri pencahayaan, seperti yang sudah dijelaskan di praktik-praktik sebelumnya. Lalu definite ini image ini ya seperti biasa ini untuk mengambil gambar-gambar seperti ada box atas, kanan, kiri, belakang, depan, dan seterusnya. Nah, ini yang temain berarti drivernya. Ini kita pemanggil GLUT, unit Windows. Kita membuat windownya Cybertruck, namanya Cybertruck. Lalu kita buat displaynya, kita ambil keyboardnya, lalu kita GLUT recept untuk membuat fungsi bangun ruang, lalu kita beri lighting, lalu kita GLUT main loop dan seterusnya. Nah, udah selesai kawan di sini. Coba kita praktekkan ya, kita demokan.
Nah, di sini misalnya kita gunakan maju terus. Nah, apabila kita menabrak, kok nembus. Nah, kita balik lagi. Nah, tuh game over tuh. Oke, jadi mungkin seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kita lagi jalan, terus kita majukan terus nabrak, maka akan terjadi game over di situ. Nah, mungkin itu sekian dari kami, penjelasan dari kami tentang pendemoan dari tugas besar GKV. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.